Kita telah mengupas tuntas sistem ekonomi yang mainstream. Kita lihat bagaimana ekonomi pasar bebas yang didorong oleh The Invisible Hand mampu menciptakan inovasi dan kemakmuran, namun dengan konsekuensi, ketimpangan, dan eksternalitas negatif yang sungguh mahal dan tak sebanding. Di sisi lain, kita lihat ekonomi komando yang menjanjikan kesetaraan sempurna, malah sering berujung pada inefisiensi dan keterbatasannya pilihan barang konsumen. Pertanyaannya, adakah jalan tengah? Bisakah sebuah negara memetik buah efisiensi dari pasar bebas tanpa harus menanggung bencana ketimpangan dari pasar itu? Jawabannya ada pada sistem ekonomi yang paling umum di dunia, yaitu ekonomi campuran atau mixed economy. Ekonomi campuran lahir dari sebuah kesadaran bahwa di dunia yang fana ini tidak ada sistem ekonomi yang sempurna. Sistem ekonomi campuran adalah pengakuan pragmatis bahwa pasar bebas perlu intervensi pemerintah untuk mengatur, meregulasi, mengoreksi, serta melindungi. Ini bukan tentang memilih salah satu sistem ekstrim, melainkan tentang mengambil yang terbaik dari keduanya. Materi hari ini akan berfokus pada tujuan utama ekonomi campuran. Kita akan membedah 4 fungsi utama intervensi pemerintah. Memahami model campuran ini akan membuat kita sadar bahwa setiap kebijakan dari pajak hingga upah minimum adalah upaya untuk menyeimbangkan kekuatan pasar dalam kebutuhan sosial. Mari kita mulai. Selama beberapa pembahasan terakhir yang sudah saya rangkumkan di playlist channel ini, kita telah membahas berbagai sistem ekonomi. Namun, ada salah paham umum di kalangan publik mengenai sistem ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara tertentu. Sebagai contoh, kamu sering mendengar bahwa Kuba adalah negara komunis, atau bahkan Denmark sebagai negara sosialis, atau bahwa Amerika Serikat adalah negara kapitalis. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya dalam seri ini, semua kata-kata tersebut kurang tepat. Pada kenyataannya, hampir setiap negara di dunia memiliki sistem ekonomi yang menggabungkan sistem pasar dengan komponen keterlibatan pemerintah. Untuk memahami lebih baik apa artinya itu, mari kita pelajari ekonomi campuran. Pertama, sedikit tinjauan. Ekonomi campuran adalah kombinasi dari ekonomi tradisional, ekonomi pasar, dan ekonomi komando. Terkadang pemerintah turun tangan untuk mengarahkan faktor produksi. Terkadang pula semuanya tentang individu dan bisnis. Terkadang bahkan berbasis pada nilai-nilai tradisional. Tapi mengapa pemerintah terlibat dalam ekonomi? Sederhananya, karena pasar tidak ada yang sempurna. Pendukung pasar bebas awal seperti Adam Smith percaya bahwa jika pasar dibiarkan begitu saja, pasar bebas akan menciptakan manfaat terbesar bagi konsumen dan produsen. Mereka mendukung kebijakan ekonomi laissez-faire atau kebijakan yang membiarkan segala sesuatu berjalan sendirinya di pasar tanpa intervensi pemerintah. Ya, yang terjadi biar terjadilah. Namun, bahkan Adam Smith mengaku bahwa kadang-kadang keterlibatan pemerintah juga diperlukan. Sejak saat itu, intervensi pemerintah dalam ekonomi telah meningkat, tentu untuk beberapa alasan spesifik. Pertama, kebutuhan tertentu dalam masyarakat modern tidak dapat dengan mudah dipenuhi di pasar. Sebagai contoh, seberapa baik sih pasar bebas mau menyediakan sistem jalan raya, menambal jalan yang bolong-bolong, atau membuat sebuah jembatan antar kabupaten bagi suatu masyarakat? Itu adalah gagasan yang sangat too good to be true, bukan? Kedua, sebagian besar ekonom sekarang berpendapat bahwa setidaknya beberapa bentuk intervensi pemerintah diperlukan saat ini untuk membantu mengangkat mereka yang masih terjelembab pada jurang kemiskinan. Tidak ada solusi sempurna untuk melawan kemiskinan, tetapi tujuan masyarakat yang berkeadilan tetaplah masih sama. Sebagai contoh, untuk membantu masyarakat mendapatkan pendidikan dasar, negara menyediakan sekolah negeri gratis. Ketiga, pemerintah seringkali perlu memainkan peran dalam ekonomi dengan melindungi hak properti. Ini berarti politisi harus membuat dan menegakkan undang-undang untuk melindungi properti. Secara umum, ada 2 jenis properti yang coba dilindungi oleh pemerintah: individual property dan intellectual property. Individual property adalah properti yang dimiliki oleh individu atau perusahaan, selain yang dimiliki oleh pemerintah atau publik umum. Sedangkan intellectual property adalah karya atau penemuan yang merupakan hasil dari kreativitas yang diciptakan seseorang. Sebagai contoh,
Sebuah lagu adalah properti intelektual dari komposer yang menulisnya. Keempat, pemerintah terlibat dalam ekonomi untuk memastikan bahwa perdagangan tetap adil. Sebagai contoh, pemerintah dapat turun tangan jika ada monopoli, ketika satu penjual terlalu mendominasi pasar. Dan akhirnya, pemerintah perlu mendanai proyek publik yang menguntungkan seluruh masyarakat. Dan salah satunya dengan memungut pajak dari individu dan bisnis. Pajak adalah pembayaran yang diwajibkan kepada pemerintah. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang berbagai jenis pajak dalam pembahasan yang mendatang. Untuk semua alasan ini, hampir semua ekonom setuju bahwa ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang paling menguntungkan bagi suatu masyarakat. Inilah mengapa jenis ekonomi ini adalah jenis ekonomi yang paling umum di seluruh dunia. Saat melihat ekonomi suatu negara, paling masuk akal untuk melihat di mana posisi dalam spektrum antara ekonomi komando penuh dan ekonomi pasar murni. Oleh karena itu, Kuba mungkin berada di sekitaran sini, Denmark mungkin berada di sekitaran sini, dan Amerika Serikat sekitar sini. Pada akhirnya, tantangan terbesar menemukan keseimbangan antara keterlibatan pemerintah dan kebebasan ekonomi. Untuk melakukan ini, setiap masyarakat harus terlebih dahulu menetapkan nilai dan goals mereka. Kita harus menjawab pertanyaan sulit seperti apa yang bersedia kamu korbankan untuk memberantas korupsi? Atau bagaimana kalau BUMN yang sedang merugi, gaji serta tunjangan direksi dan komisarisnya dipotong? Atau mungkin bagaimana cara terbaik untuk memungut pajak dari warga negara? Untuk menggambarkan ekonomi campuran, mari kita lihat bagaimana transaksi sederhana sehari-hari dapat membuka lebih luas sudut pandang kita. Kita ambil contoh membeli satu kotak susu di Indonesia. Pertama, petani yang memiliki sapi penghasil susu harus membayar pajak. Meanwhile, Menteri Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26 Permentan PK 450 7 tahun 2017 yang mengatur industri susu dengan mewajibkan standar keselamatan dan sanitasi tertentu. Selanjutnya, sebelum susu dijual di toko, susu yang diedarkan harus sesuai dengan Mutu Standar Nasional Indonesia atau SNI. Jika belum memenuhi SNI, minimal harus sudah diuji dengan hasil organoleptik atau rasa, warna, bau normal, alkohol negatif, dan residu antibiotik negatif. Dengan kata lain, menjual susu mentah harus melakukan standar SNI dan lulus uji BPOM karena memungkinkan mengandung mikroorganisme berbahaya. Selanjutnya, perusahaan yang melakukan pasteurisasi dan pengemasan susu juga harus membayar pajak. Begitu pula dengan toko kelontong yang menjual susu kepadamu, harus lapor pajak. Dan akhirnya, kamu harus juga membayar PPN kepada pemerintah saat membeli susu. Transaksi yang tampaknya sederhana ini di permukaan terlihat seperti keajaiban pasar bebas. Namun di balik layar, pemerintah sebenarnya cukup terlibat. Sejauh mana pemerintah seharusnya terlibat dalam ekonomi? Setidaknya ada 4. Menyediakan barang publik. Kedua, mengoreksi eksternalitas. Ketiga, menjaga persaingan untuk melawan monopoli dan menciptakan stabilitas serta pemerataan. Ada banyak hal yang perlu dibahas di sini. Jadi jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.